Nggih, itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang. Dia langsung reaksi. Mas Arif, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana polisi, bukan saya didampingi polisi. Akhirnya Egy Sujana dan pengacaranya buka suara terkait kedatangannya ke rumah Pak Jokowi di Solo. Melalui Pak Rosadi, Egy Sujana mau bertemu dengan Pak Jokowi asal steril dan tidak ada wartawan. Egy Sujana mengatakan kalau dia datang ke Solo bukanlah untuk minta maaf ke Pak Jokowi, tapi hanya bersilaturahmi. Tapi di luar dugaan, Pak Jokowi menyambutnya dengan sangat baik, bahkan disuguhkan makanan yang istimewa. Begitu Bang Egy oke, saya di Riau, begitu Bang Ogi mau, kami langsung transit kok, langsung ke Solo. Tidak ada penjagaan. Itu permintaan saya, tolong disterilkan itu. Pak Rosadi, Bang Egy bersedia. Kita mau beli tiket. Bang Egy kan tiketnya udah dibeliin klien. Saya kan mau stay di Riau. Terus saya bilang, Pak tolong Pak, saya nggak tahu berhubungan dengan pihak Solo. Tolong kondisikan Solo. Steril ya Pak, tidak ada wartawan. Tolong Pak, steril, kalau enggak kami balik kanan. Nah, kami datang di Solo, Pak Rosadi itu sudah ada di situ. Ini restoratif justice ini nggak salah kok ada polisi atau jaksa. Karena ini dalam kata damai. Bukan masalah maaf-maapan. Ya, kata damai. Dan ini delik aduan loh. Ternyata mereka sudah mempersiapkan, bahkan memberikan menu yang luar biasa kepada kami. Ini tamu-tamu istimewa loh Bu, kata Pak Jokowi. Spesial dibuatnya. Nah, alhamdulillah kami di situ nyaman dan makan waktu 1,5 jam. Bang Egy menceritakan penyakitnya. Yang gini loh Pak, ini anu saya di sini ada darah keluar terus dipotong. Nah, saya recovery. Oke gitu, kalau gitu Bapak kan orang berkuasa, kasih dong, tutup dong semua ini tersangka saya. Langsung nje, itulah jawaban Bapak itu dengan lemah lembut. Kita nggak tahu umur, makanya Bang Egy bersedia bersilaturahmi menyampaikan Pak Jokowi sakit, saya juga sakit. Saya mau ke Malaysia Pak berobat. Kalau Bapak mau berobat nanti saya kasih alamat. Sampai segitunya silaturahmi mereka. Kami mendengar pun rasanya walaupun hampir 2 jam belum puas karena enak itu, asik gitu. Pak Jokowi ketika pertama bertemu, Bang Egy, Abang ingat saya minta tolong buat LBH. Abang 2006 udah terkenal, saya nggak siapa-siapa. Begitulah Pak Jokowi merendahkan ini, menghargai kami semua dan menghormati pertemuan itu. Saya sekali lagi bukan ingin menjilat segala macam, ekspektasi saya tercapai. Saya zikir 2 hari sampai selesai bicara itu karena takut tiba-tiba Bang Egy, saya nggak minta maaf, tiba-tiba Pak Jokowi, saya nggak maaf, keluar tiba-tiba begitu kan takut. Nah akhirnya semua Allah yang mengatur. Sekali lagi saya sampaikan, tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Makanya kami berangkat. 1. Kedua, saya berdoa, ya Allah, jika ini mudaratnya lebih banyak, halangi keberangkatan kami. Jika lebih banyak manfaatnya, mudahkan. Alhamdulillah dipermudahkan oleh Allah. Nah, ternyata waktu mau pulang ditanya, Bu Eli, kapan Bang Egy berangkat? Kalau bisa tanggal 10 Pak. Tapi namanya kita harus menghormati proses hukum. Itu tidak semudah itu. Kita jalani. Mereka gelar perkara, kalau nggak salah saya sehari sebelum ini, apakah Rebu atau Selasa, pihak sana gelar perkara apakah layak pencabutan kuasa ini sudah memenuhi unsur, baru mereka panggil saya bahwa bisa Bang Egy beli tiket. Ternyata tidak siap, hanya hari ini Bang Egy berangkat. Bang Egy trauma, takut bahwa ketinggalan lagi, makanya dia tadinya mau hadir di sini karena macet. Dia sekarang langsung ke airport. Setelah restoratif justice terjadi, Egy Sujana mendapatkan surat SP3. Lalu Egy Sujana langsung pergi ke Malaysia untuk berobat. Sambil duduk di kursi roda, Egy Sujana berkali-kali memuji Jokowi, akhlaknya sangat baik. Tidak bermaksud saya merasa lebih dari siapapun, apalagi melampaui Presiden Joko Widodo. Kita ini RJ. RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon, nggak bisa Jokowi juga mohon. Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dengan kan nggak jadi, gitu loh itu teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu, tidak benar. Yang benar begini, dalam dialog saya dengan Jokowi, Pak Jokowi yang saya hormati, saya manggilnya Mas bukan Jokowi. Walaupun saya lebih tua, saya bilang Bapak 61, saya 59. Tapi saya panggil Mas, penghormatan, Bapak punya kapasitas presiden dan lain sebagainya. Sekarang mantan. Nah untuk itulah, di dalam pengertian ini saya berharap
Jangan salah info. Saya ke sini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang mau minta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu. Tapi kenapa dilapor balik? Ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 pasal 10. Ya, tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, saya belum pernah disidik. Bertentangan peraturan Kapolri, ya, yang berkaitan dengan penyidikan. Harus disidik dulu baru jadi tersangka. Kenapa saya ditersangkakan? Kemudian yang keempat, saya punya legal standing ilmiah dari Dr. Muzakir, dari guru besar atau apa dia di di UII Yogyakarta. Nah, dia menyatakan dalam LO-nya, legal opinion, Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Pertanyaan seriusnya, Mas Jokowi, Bapak pernah sumpah demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya. Demi Allah. Pasal 9 UUD 45. Kenapa undang-undang yang ada lalu menjadi satu situasi yang dilanggar begitu? Nggih, itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang, dia langsung reaksi. Mas Arif, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu dia ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Berarti terkait dengan ijazah ini tidak ada ijazah. Iya, dengan itu, karena saya sudah mau cek intinya ya, soal ijazah, Temuin polis palsu. bukan datang begini dong. Tidak ada pembicaraan itu. Udah understanding aja. Lanjutnya oleh ini. Sorry ya, tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Katanya Bapak ditawarkan sama saham. Itu Bu Elia jelasin. Hah? Sabar ya. Kalau perlu. Izin ditelan. Ya. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak. Saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Tidak ada soal itu, tidak penting. Itu kata Jokowi, tidak penting. Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Dia lawan aja tuh. Mereka terkait dengan orang-orang yang kecewa, Pak. Hah? Tidak penting ada permintaan maaf atau tidak. Yang terpenting adalah ada etikat baik untuk menyelesaikan masalah ini bersama. Itu kata Pak Jokowi.